Selamat datang di video Efisiensi Pasar dan Implikasinya bagi Investasi. Kelompok 6, Kelas 07 SAKE 002. Selamat menyaksikan. Definisi dan konsep efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah kondisi di mana harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam pasar yang efisien, tidak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak diperoleh dari risiko, karena semua informasi sudah terdistribusi secara merata di semua partisipan pasar. Selanjutnya adalah jenis-jenis efisiensi pasar. Efisiensi pasar sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama efisiensi lemah, yang kedua efisiensi semi kuat, yang ketiga efisiensi kuat. Nah, efisiensi lemah sendiri menyatakan bahwa harga sekuritas mencerminkan informasi sejarah. Sementara efisiensi semi kuat menambahkan bahwa harga mencerminkan semua informasi publik. Selanjutnya efisiensi kuat berpendapat bahwa harga mencerminkan semua informasi publik dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan tentang pentingnya efisiensi pasar dalam investasi. Efisiensi pasar adalah konsep fundamental dalam dunia investasi yang memiliki implikasi besar bagi strategi dan ekspektasi investor. Singkatnya, pasar efisien adalah pasar di mana harga aset, misalnya seperti harga saham, harga obligasi, yang sepenuhnya dan secara cepat mencerminkan semua informasi yang tersedia. Efisiensi pasar penting karena memungkinkan investor untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Dalam pasar yang efisien, harga mencerminkan nilai yang sebenarnya dari nilai aset, minimalkan peluang arbitrage dan membantu alokasi sumber daya secara optimal. Efisiensi pasar penting karena memungkinkan investor untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Dalam pasar yang efisien, harga yang mencerminkan nilai sebenarnya dari aset, minimalkan peluang arbitrage dan membantu alokasi sumber daya secara cepat dan optimal. Hipotesis efisiensi pasar adalah sebuah teori dalam keuangan yang menyatakan bahwa harga aset keuangan seperti saham sepenuhnya dan secara akurat mencerminkan semua informasi yang tersedia. Ini berarti bahwa di pasar yang efisien tidak mungkin bagi investor secara konsisten mengalahkan pasar atau memperoleh keuntungan secara abnormal, yaitu keuntungan yang melebihi apa yang wajar meningkat risiko yang diambil. Dengan menggunakan informasi yang sudah ada, hipotesis menyatakan bahwa harga pasar selalu mencerminkan informasi yang relevan. Terdapat 3 bentuk MAH. Yang pertama adalah lemah, yang kedua semi kuat, dan yang ketiga kuat. Masing-masing berfokus pada jenis informasi yang berbeda dan implikasi terhadap strategi investasi. Implikasi teori terhadap investor. Berbagai teori keuangan modern membentuk cara investor memahami pasar dan merancang strategi mereka. Berikut ada implikasi utama dari beberapa teori kunci. Saya menyebutkan salah satu aja dari Harry Markowitz, di mana implikasi teori-teori portofolio modern. Teori ini menyatakan bahwa investor dapat mengoptimalkan portofolio mereka dengan mempertimbangkan hubungan antara risiko dan return aset yang berbeda. Nah, jika pasar efisien, maka strategi aktif untuk mengalahkan pasar menjadi tidak efektif karena setiap informasi yang ada akan segera tercermin dalam harga. Investor disarankan untuk menggunakan pendekatan insentif pasif seperti indeks atau mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Secara keseluruhan, teori-teori ini memberikan kerangka kerja bagi investor untuk memahami dinamika pasar, mengelola risiko, dan merumuskan strategi yang lebih terinformasi. Meskipun tidak ada teori yang sempurna, kombinasi wawasan dari berbagai teori ini dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik dalam perjalanan investasi mereka.
Analisis dan kritik terhadap teori. Beberapa kritik terhadap teori pasar efisien atau EMH melibatkan argumen bahwa pasar tidak selalu rasional. Investor sering sekali dipengaruhi oleh emosi yang menyebabkan fluktuasi harga tidak seharusnya. Fenomena seperti bubble pasar dan crash menunjukkan bahwa informasi dan ekspektasi bisa tercermin secara tidak tepat dalam harga. Analisis risiko pada efisiensi pasar. Analisis risiko dalam konteks efisiensi pasar mencakup identifikasi berbagai jenis risiko seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Memahami bagaimana risiko ini berinteraksi dengan efisiensi pasar membantu investor menangani exposure yang mungkin timbul. Analisis dan kritik terhadap teori. Beberapa kritik terhadap teori pasar efisien atau EMH melibatkan argumen bahwa pasar tidak selalu rasional. Investor sering sekali dipengaruhi oleh emosi yang menyebabkan fluktuasi harga tidak seharusnya. Fenomena seperti bubble pasar dan crash menunjukkan bahwa informasi dan ekspektasi bisa tercermin secara tidak tepat dalam harga. Peran diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi yang melibatkan penyebaran investasi, sumber pendapatan, produk, atau aktivitas ke berbagai area yang berbeda untuk mengurangi risiko secara keseluruhan. Konsep ini sangat fundamental dalam berbagai bidang mulai dari keuangan dan investasi hingga manajemen bisnis dan bahkan aspek personal. Tujuannya untuk melindungi dari kerugian signifikan yang mungkin timbul jika salah satu aset atau sumber pendapatan mengalami kinerja buruk. Dalam konteks investasi, diversifikasi adalah prinsip dasar untuk mengelola risiko. Idenya sangat sederhana. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, yang artinya jika kita menginvestasikan seluruh dana yang kita punya hanya pada satu jenis aset, misalnya satu saham perusahaan, dan perusahaan tersebut mengalami masalah serius, maka seluruh investasi kita berisiko hilang. Dengan adanya diversifikasi, kita menyebarkan investasi kita ke berbagai aset dan cenderung bereaksi berbeda terhadap kondisi pasar atau ekonomi yang sama. Analisis kinerja portofolio, ukuran kinerja investasi. Ukuran kinerja investasi termasuk rasio seperti Sharpe ratio, alfa, dan beta, membantu investor memahami seberapa baik investasi mereka berkinerja relatif terhadap risiko yang diambil, serta membandingkan dengan benchmark pasar. Perbandingan portofolio. Perbandingan portofolio dilakukan untuk menilai efek dari berbagai strategi investasi, meliputi analisis kinerja portofolio aktif versus pasif, serta bagaimana berbagai portofolio bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar. Seperti yang dijelaskan, tujuan utama perbandingan portofolio adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan implikasi dari berbagai strategi investasi. Langkah krusial bagi investor dan manajer dana untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam berbagai konteks kondisi pasar. Evaluasi berdasarkan efisiensi pasar. Evaluasi kinerja portofolio dalam konteks efisiensi pasar melibatkan penilaian seberapa baik portofolio mencapai
hasil yang diharapkan berdasarkan informasi pasar. Investor perlu mempertimbangkan apakah portofolio mereka benar-benar mengoptimalkan informasi yang tersedia. Kesimpulan dari materi ini yaitu, efisiensi pasar memiliki implikasi signifikan bagi strategi investasi dan manajemen risiko. Memahami teori, kritik, dan cara mengelola risiko secara efektif dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik di pasar yang kompleks ini. Terima kasih sudah menonton. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah belajar.